adik-adik sekolah minggu GKI Arca yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Marni dan Kak Vina masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online sekolah minggu GKI Arca. Tentu harapan kita guru-guru, kalian semua yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami ini, supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema ibadah kita kali ini adalah Cinta Rumah Tuhan. Wah, Kak Marni, menarik sekali ya tema kita hari ini. Tapi cinta rumah Tuhan itu artinya kita mencintai gedung gereja gitu ya Kak Marni? Kurang tepat Kak Vina. Rumah Tuhan itu bukan hanya gedung gerejanya saja, tetapi rumah Tuhan itu adalah kita, Kak Marni, Kak Vina, dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Seperti pujian pertama yang akan kita nyanyikan, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Betul sekali ya Kak Marni. Itu juga berarti nih di dalam keluarga ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, kita saling menyayangi, itu artinya kita juga mengasihi rumah Tuhan. Nah, seperti lagu kita pujian yang kedua, yaitu Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
Kerinduan kita untuk bisa mengikuti ibadah secara langsung dan melakukan kegiatan banyak hal di gereja secara bersama-sama tentu bukan hanya keinginan adik-adik yang ada di rumah ya, tetapi keinginan besar kita para guru-guru sekolah minggu. Nah, walaupun saat ini kita harus mengikuti ibadah secara online, tentu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus dan kerinduan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik, mari kita naikkan pujian kita yang terakhir, Satu Hal Yang Kurindu.
Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketemu lagi nih dengan Bang Ode di dalam pemberitaan cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terus memimpin kehidupan kami di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua, secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu GKI Arca Manik yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami boleh berkumpul, beribadah, dan waktunya saat ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, cerita kebenaran firman Tuhan ini dapat dipahami, dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu, dan terlebih lagi mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka benar-benar disebut anak-anak Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan ini. Biarlah apa yang keluar dari lidah dan bibirnya semuanya berasal dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah cinta rumah Tuhan. Nah adik-adik, Bang Ode mau tanya dulu nih, kalian kangen nggak untuk sekolah minggu bareng-bareng lagi? Ya, kalau selama ini kan mungkin udah sekitar setahun lebih kalian itu beribadahnya, sekolah minggunya itu di rumah masing-masing, baik menggunakan YouTube atau Zoom. Nah kira-kira kalian kangen nggak untuk kumpul-kumpul lagi nih sama teman-teman, ketemu lagi sama guru-guru sekolah minggunya, belajarnya langsung, ngobrolnya langsung, bahkan kalau pulang sekolah minggu jajan bareng-bareng. Kangen nggak? Wah, Bang Ode tuh kangen. Guru-guru sekolah minggu yang lain juga kangen nih untuk bisa kumpul lagi sama kalian. Nah, kalian tahu nggak? Kalau kangen itu adalah tandanya cinta atau tandanya mengasihi. Nah, jadi karena semua guru-guru sekolah minggu itu sangat mengasihi adik-adik sekolah minggu semua, itu kangen banget untuk bisa ketemu secara langsung. Tapi karena masih pandemi, jadi kita masih beribadahnya di rumah masing-masing. Tapi tunggu dulu nih, Bang Ode mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian masih ingat nggak nama gereja kita? Nama gereja tempat sekolah minggu kalian? Jangan-jangan sudah 1 tahun kalian lupa lagi nama gerejanya. Ingat nama gerejanya apa? Iya betul, GKI Arca Manik. Nah, kira-kira kalian tahu nggak singkatan GKI itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? GKI itu singkatannya adalah Gereja Kristen Indonesia. Nah, kalau GKI Arca Manik berarti Gereja Kristen Indonesia yang ada di wilayah Arca Manik, adik-adik sekolah minggu. Dan kalian tahu nggak? Tanggal 26 Agustus yang lalu, GKI itu berulang tahun adik-adik. Jadi GKI itu banyak, dari mulai Batam sampai ke ujung Jawa, yaitu di daerah Banyuwangi nih adik-adik. Jadi GKI itu banyak dan GKI itu berulang tahun. Sebenarnya GKI itu ada 3 ya, Sinode Wilayah Jawa Barat, Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Sinode Wilayah Jawa Timur. Dan GKI Arca Manik itu termasuk Sinode Wilayah Jawa Tengah, walaupun ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, adik-adik sekalian, GKI Arca Manik juga mau berulang tahun loh. Ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya nanti bulan depan. Nah, luar biasa ya penyertaan dan berkat Tuhan bagi gereja kita nih, gereja GKI Arca Manik, dan juga termasuk GKI yang lain. Nah, balik lagi nih adik-adik sekolah minggu. Yang kangen kepada rumah Tuhan, yang kangen kepada gereja, itu juga ada loh di dalam Alkitab adik-adik sekalian. Siapakah dia? Dia adalah Raja Daud. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayatnya itu sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 14 nih. Tapi kita akan baca dari ayat yang ke-4
sampai ayat yang ke-10. Bagaimana sih ungkapan dari Raja Daud tentang kerinduannya untuk tinggal di dalam rumah Tuhan? Dan kenapa sih dia mau untuk rindu tinggal di dalam rumah Tuhan atau datang terus-menerus di rumah Tuhan? Ya, dengarkan nih firman Tuhannya seperti ini. Mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, itu yang disebutkan atau yang dikatakan oleh Raja Daud nih adik-adik sekolah minggu. Kalau di dalam rumah Tuhan itu, wah luar biasa senangnya. Karena apa? Karena Tuhan melindungi dan memberkati Raja Daud. Dijauhkan dari segala musuh-musuh orang-orang raja-raja lain yang memusuhi orang-orang Israel. Bahkan di dalam rumah Tuhan sendiri, Raja Daud itu bisa melihat wajah Tuhan ya adik-adik. Bisa dekat dengan Tuhan. Bisa merasakan kenyamanan dan sukacita. Meskipun nih, Raja Daud bilang meskipun orang tuaku, ayah dan ibuku itu tidak mempedulikan aku, meninggalkan aku, tapi Tuhan itu akan selalu menjaga dan menyertaiku. Waduh. Jadi adik-adik sekalian ya, gereja atau kadang disebut rumah Tuhan itu ya, begitu luar biasa nyamannya buat Raja Daud. Bahkan meskipun orang tua, tidak ada orang tua nih di dalam rumah itu, seolah-olah tidak ada orang tua, Tuhan sendiri itu yang menjadi orang tua yang menjaga umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Nah, adik-adik sekalian, gimana nih perasaan kalian ketika kalian ibadah langsung nih, ketika di GSG atau ketika di dalam rumah ibadah? Gimana perasaannya? Kalau perasaannya kalian sedih, kalau kalian perasaannya nggak enak, wah, adik-adik sekalian, berarti dalam diri kita ini masih ada yang kurang nih, masih ada yang salah. Dan kita perlu datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan kalau kita merasa tidak sukacita ketika kita datang ke rumah Tuhan atau ketika kita beribadah. Nah, meskipun saat ini kalian tidak bisa beribadah dan kalian harus beribadah di rumah masing-masing, bukan berarti kalian tidak merasakan Tuhan, bukan berarti kalian tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Jadi walaupun kalian beribadah di rumah masing-masing, sebenarnya rumah kalian itu bisa jadi rumah Tuhan loh. Bisa menjadi gereja. Loh, kok bisa sih Bang Ode? Iya, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, sesungguhnya disitulah rumah Tuhan, disitulah gereja. Jadi gereja itu adik-adik bukan hanya sekedar gedungnya, bukan hanya sekedar bangunannya, tapi kalau ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun itu di rumah masing-masing, di situ bisa menjadi rumah Tuhan. Nah adik-adik sekalian, cerita tentang rumah Tuhan ini luar biasa loh adik-adik. Kenapa? Karena Bang Ode mau cerita nih, yang ada satu cerita
tentang orang-orang yang sebenarnya rindu ke rumah Tuhan, ya, tapi suatu hari, ya, di rumah Tuhan ini tidak merasa nyaman lagi, adik-adik. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Jadi di sebuah gereja, ya, banyak orang-orang yang tinggal di gereja tersebut, ya, dan mereka itu sukacita. Mereka saling mengasihi, mereka saling berdoa satu dengan yang lain, sehingga banyak orang yang datang mau ke gereja itu. Tapi suatu hari di gereja itu, adik-adik sekalian, ya, terjadi pertengkaran. Pertengkarannya apa? Ada yang menganggap dirinya itu paling hebat, ada yang menganggap paling kudus, ada yang mengatakan paling rajin. Sehingga satu dengan yang lain itu mereka tidak akur, ya, adik-adik. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang-orang lain itu tidak merasa kangen untuk datang lagi. Karena apa? Aduh, kok nggak ada kasih ya? Kok nggak ada sukacita ya di gereja ini? Ah, udahlah, aku nggak mau lagi ke gereja ini. Nah, akibatnya apa? Orang-orang yang ada di situ pun ya beribadahnya juga cuman asal-asalan, adik-adik. Tapi suatu malam Tuhan Yesus itu memberikan mimpi kepada semua orang yang tinggal di gereja itu. Ya, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kalian ini kok saling menganggap diri yang paling hebat, menganggap diri yang paling jago, menganggap diri yang paling rajin. Bisa jadi sebenarnya di antara kalian ini adalah perwujudan Tuhan sendiri. Sehingga kalian harus saling menghargai dan saling mengasihi. Nah, besoknya adik-adik sekalian, orang-orang yang tinggal di gereja ini, yang beribadah di gereja ini berubah. Karena mereka apa? Karena mereka menganggap, wah, ini jangan-jangan Tuhan Yesus nih yang datang dalam mimpi saya semalam nih. Wah, lalu dia berubah, dia lebih ramah, dia lebih mengasihi lagi. Dan akibatnya apa, adik-adik? Akibatnya orang-orang yang sebelumnya pernah datang itu pengen datang lagi. Karena dia merasa di dalam rumah Tuhan ini, di gereja ini tuh ada kasih dan sukacita yang luar biasa nih, adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, meskipun gereja kita beda dari gereja yang lain, meskipun bahwa dia kok gereja kita kecil ya, atau gereja kita jauh ya, jangan itu menjadi alasan buat adik-adik tidak mengasihi dan tidak rindu untuk beribadah, adik-adik. Ingat, gereja itu bukan hanya gedungnya, tapi apa? Tapi ada kasih Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Dan itulah yang membuat kita rindu untuk datang beribadah dan ke gereja. Nah, adik-adik sekalian, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk gereja kalian? Kalian kan masih kecil ya. Kalian kan masih sekolah minggu. Jangan bilang seperti itu. Meskipun kalian masih kecil, meskipun kalian masih anak-anak, tapi ada loh yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk kalian mengasihi dan mencintai gereja kalian, GKI Arca Manik. Yang pertama adalah mendoakan gereja kalian. Nah, mendoakan gereja kalian, mendoakan para pendeta dan penatua, mendoakan setiap orang-orang, jemaat-jemaat, ya, termasuk juga teman-teman kalian. Ingat, yang tadi cerita Bang Ode, kalau ada sukacita, ya, kalau kalian mendoakan supaya gereja GKI Arca Manik, sekolah minggu GKI Arca Manik penuh dengan sukacita, wah, kalian pasti senang, ya. Nah, yang kedua, apa sih yang bisa kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah aktif nih di dalam setiap kegiatan yang ada di gereja kita. Salah satunya adalah mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik, baik YouTube ataupun Zoom, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti Natal, seperti Paskah, atau yang lainnya nih adik-adik. Jadi jangan, aduh aku males ngikutin kegiatannya. Jangan adik-adik. Kalau kalian mengasihi gereja kalian, maka kalian mau aktif dan rajin mengikutinya. Dan yang ketiga nih adik-adik, bisa jadi yang kalian lakukan nih, kalian mempersembahkan sesuatu buat gereja kalian. Meskipun persembahannya bisa bentuknya uang, atau bisa bentuk talenta yang lain, atau bisa bentuk kalian mau memberikan sesuatu bagi gereja kalian, bukan hanya dalam bentuk uang ya, tapi kalian mau mempersembahkan suara kalian, talenta kalian buat gereja GKI Arca Manik, itu juga adalah wujud
kalian mengasihi gereja kalian. Nah, adik-adik sekalian, itulah cerita Alkitab pada hari ini. Jadi, kita harus mengasihi gereja kita karena Tuhan sudah memberikan dan menempatkan kita di tengah-tengah gereja GKI Arca Mani, Sekolah Minggu GKI Arca Mani. Nah, dengan kita mengasihi, melakukan sesuatu aktif, mendoakan, niscaya, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati gereja kita dan Tuhan juga akan memberkati kita semua. Oke, sampai jumpa di cerita Alkitab berikutnya. Dadah! Ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 27 ayat 4a. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diulang ya, Mazmur 27 ayat 4h. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Selamat menghafal teman-teman. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Mani. Hari ini kita akan membuat aktivitas sesuai tema kita, Cinta Rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menggambar sebuah gereja. Adik-adik perlu menyiapkan kertas HPS, lalu karton jilid, pensil warna, penggaris, pensil, penghapus, dan lem. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, kita akan menggambar sebuah gereja. Kita buat dulu salibnya ya. Nah, selesai digambar, lalu kita warnain. Nah, adik-adik, ini dia hasil aktivitas gambar Kak Tati. Ini gereja yang sudah diwarnai oleh Kak Tati. Nah, adik-adik, silakan coba di rumah ya. Pasti punya adik-adik akan lebih bagus dan lebih menarik. Bisa dihias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Dadah! Adik-adik sekalian, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu selama ibadah pada hari ini. Dan biarlah setiap puji-pujian, cerita firman Tuhan, dan juga aktivitas yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dapat menolong mereka untuk mengerti dan mau menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini di dalam kehidupan mereka, di
dalam sekolah mereka dan bersama dengan keluarga mereka. Beri mereka senantiasa kesehatan dan sukacita, dan juga keluarga mereka. Tuhan berkati segala kecukupan dan rezeki yang dibutuhkan agar Tuhan memelihara dengan baik. Berkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah-tengah pergaulan mereka, supaya mereka bisa menjadi berkat Tuhan melalui apa yang mereka katakan, melalui apa yang mereka pikirkan, dan melalui apa yang mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, Kak Vina, tidak terasa nih ibadah kita sudah hampir selesai ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik minggu depan. Dadah! Dadah!